Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Ada dua bidang ya, ada bidang licin dan bidang kasar. Yang pertama kita bahas dulu yang bidang licin. Jadi seperti yang digambar ini ada bidang miring. Terus di sini ada balok di sini. Baloknya di sini diketahui punya massa 2 kg, terus percepatan gravitasinya 10. Kemudian sudut yang di sini atau di sini Bu lambangkan dengan theta, tetanya 60 derajat gitu. Nah, yang ditanyakan berapakah besar percepatannya, biasanya gitu. Jadi ini kan kalau benda di posisi miring kayak gini, walaupun nggak diberi gaya pun otomatis kan dia akan bergeraknya pasti menuju ke bawah gitu, ke sini. Nah, berarti untuk arah geraknya pun sama mengikuti. Jadi percepatannya dari sini ke sini gitu. Makanya dia menggambarkan percepatannya ke bawah gini miring. Nah, terus lagi-lagi kita harus menggambarkan dulu di gambar ini ada gaya apa aja gitu. Ingat ya, ada gaya di balok ini, ada gaya yang selalu menuju ke bumi, makanya jatuhnya ke bawah nih ya. Yaitu gaya W gini. Jadi gaya yang selalu menuju ke bumi itu ada gaya W atau gaya berat. Terus ada lagi gaya yang dia selalu sejajar atau tegak lurus dengan bidangnya. Bidangnya kan miring nih kayak gini. Berarti N-nya atau gaya normalnya yang tegak lurus dengan bidangnya arahnya ke atas gitu, ke sini, agak miring karena dia mengikuti arah bidangnya gitu. Nah, setelah dapat N sama dapat W, nah ini kan arah geraknya dari posisi miring gini ya, dari sini ke sini. Berarti kita anggap yang posisinya gini itu adalah bidang X, terus yang posisinya lurus gini itu adalah bidang Y-nya gitu. Nah, W ini kita jabarkan, ini kan ada sudut nih di sini. Kita jabarkan menjadi, kita tarik garis X di sini sejajar garis X, makanya di sini ada namanya WX. Terus kalau sejajar sama garis Y, tadi kan ini sumbu Y ya, itu berarti ada namanya WY. Nah, sudut yang di sini itu nilainya sama dengan sudut yang ada di sini gitu. Nah, jadi di sini kita dapat nilai WX sama nilai WY selain N sama W ya untuk gayanya. Nah, WX itu besarnya berapa, Bu? Gitu. Ini kan WX. WX itu kan posisinya ada di sini, sudutnya ada di sini. Gini. Dia jauh kan sama sudutnya. Berarti kalau dia tidak bersampingan atau nggak mepet sama sudut, berarti yang kita pakai adalah sin theta. Gitu. Sedangkan untuk WY-nya, WY kan ada di sini nih WY. Sudutnya ada di sini, dia mepet sama sudut atau sampingan sama sudut. Berarti kalau samping kan kita pakainya cos theta. Makanya di sini WX-nya W sin theta, WY-nya adalah W cos theta. Kita lihat sudutnya karena ada di sini, gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan percepatannya. Karena ini bergerak berarti ya otomatis kita pakai hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A gitu. Nah, untuk benda yang bergerak itu posisinya ada di garis X, gini kan, dia jatuhnya kan gini, berarti dia sama dengan di garis X, di sumbu X-nya yang bergerak. Nah, kita lihat sigma F itu kan jumlah gaya yang bekerja, tapi yang ada pada sumbu X yang dia bergerak. Ada gaya apa aja di sini? Hanya ada gaya WX, makanya di sini sigma F-nya cuma ada WX. Nah, MA-nya tetap turun ke sini. Terus WX tadi apa? WX tadi kan dapatnya ini W sin theta. Di sini makanya W sin theta sama dengan M kali A-nya tetap. Terus W sendiri apa? W kan M kali G ya. Berarti kita jabarkan lagi. W itu M dikali G sin theta sama dengan M kali A-nya tetap turun. Nah, kiri sama kanan ini kan sama dengan nih, sebelah kiri sama dengan, sama sebelah kanan sama dengan, sama-sama ada M-nya. Berarti kita bisa coret nilai M-nya, sama-sama dibagi ya. Tuh bisa coret, makanya sisanya tinggal G sin theta sama dengan A, atau besarnya A itu ya sama dengan G sin theta gitu. Nah, terus kita tinggal masukin nilainya. G-nya berapa di soal? G-nya tadi gravitasinya 10, berarti 10 di sini. Sin-nya tetap sin, tetanya berapa? Tetanya 60, berarti di sini 60. Ya udah tinggal kita masukin 10, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita kalikan 10 kali setengah 5, akar 3 nya tetap, makanya dapatnya 5 akar 3 meter per sekon kuadrat. Itu nilai A-nya. Ada lagi di sini, kalau misalnya kita nyari gaya normalnya, gaya normal itu kan posisinya ada di sumbu Y. Nih ya, sumbu Y. Ini tadi kan X gini, Y-nya yang gini gitu. Kita melihatnya agak dimiringin ya. HP-nya agak dimiringin, nggak sejajar gini banget karena kita lihat bidang dari si bidang miringnya ini.
Terus di sini kita misal mencari besar gaya normal. Gaya normal itu kan ada di sini. Nah, gaya normalnya. Berarti kita lihat garis yang ada di sumbu Y, ada gaya apa aja di sini. Kalau di gaya normal berarti kan di sumbu Y maksudnya. Ini kan di sumbu Y. Di sumbu Y kan berarti dia untuk benda yang dia nggak bergerak. Kalau di X kan dia untuk yang bergerak, kalau Y itu nggak yang bergerak. Nah, kalau nggak bergerak berarti kita pakai hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, sigma F-nya sendiri besarnya berapa? Sigma F-nya itu besarnya ada gaya apa aja sepanjang sumbu Y ini? Ada N dan ada WY. Nah, N-nya kan dia arahnya ke atas, berarti dia positif. Sedangkan WY arahnya ke bawah, berarti kan negatif gitu. Makanya di sini N min WY sama dengan 0. Kita butuh N-nya, berarti N-nya tetap di kiri, WY-nya pindah ke kanan. Yang tadinya negatif jadi positif gitu. 0 kan nggak ngaruh ya, walaupun nggak dituliskan gitu. Terus N sama dengan WY. WY-nya berapa, Bu? WY-nya tadi yang ini. WY itu kan besarnya W cos theta. Berarti di sini W cos theta. W-nya sendiri nilainya adalah M dikali G. Cos theta-nya tetap. Kita masukin, udah sampai sini udah bisa dimasukin nilainya. M-nya berapa di soal? Masanya 2 kg, berarti M-nya 2. G-nya tadi kan 10 di sini, 10. Cos theta-nya 60. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 10, 20. Cos dari 60 berapa? Setengah. Jadi 20 dikali sama setengah nilainya 10 Newton. Nah, itu untuk aplikasi ke Newton bidang miring untuk yang bidangnya licin gitu ya.